Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Herusodo sebagai moderator Waalaikumsalam. ingin mempresentasikan materi yang bertema Maintenance Planning and Schedule. Untuk yang pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Herusodo dengan NIM akhir 02 dan ini teman saya. Saya Amelia Zara dengan NIM 01. Saya Rosa Amelia dengan NIM 03. Dan teman saya yang satu lagi sedang disband, tapi dia hadir yaitu Ahmad Jamaluddin dengan NIM akhir 04. Oke, selanjutnya introduction itu akan disampaikan oleh Mbak Amel. Introduction itu ada pengertian mengenai perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan proses untuk menentukan keputusan atau tindakan masa depan yang perlu dicapai dan target yang diinginkan. Terus pada proses perencanaan dapat dibagi menjadi tingkat dasar tergantung pada cakrawala perencanaan, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang di mana mencakup periode beberapa tahun. Yang kedua itu ada perencanaan jangka menengah di mana mencakup rencana 1 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga itu ada perencanaan jangka pendek di mana rencana harian dan rencana mingguan. Terus di sini juga ada pengertian penjadwalan, di mana penjadwalan adalah proses untuk menempatkan tugas-tugas yang ditentukan oleh rencana ke dalam kerangka waktu. Selanjutnya ini ada perencanaan jangka menengah. Pada rencana jangka menengah mencakup periode 1 bulan hingga 1 tahun. Perencanaan jangka menengah itu memerlukan pemanfaatan metode yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teknik peramalan yang tepat untuk memperkirakan beban pemeliharaan. Yang kedua ada waktu standar pekerjaan yang dapat diandalkan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga ada alat perencanaan agregat seperti pemrograman linier untuk menentukan kebutuhan sumber daya yang optimal. Untuk tujuan perencanaan, pekerja pemeliharaan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu ada perawatan rutin dan preventif, yang kedua ada perawatan korektif, yang ketiga ada perawatan darurat atau perawatan kerusakan, yang keempat ada perombakan terjadwal, dan yang kelima ada perombakan terjadwal tapi dia melibatkan perbaikan atau pembangunan peralatan yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Terus ada prosedur perencanaan yang efektif yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut sebagaimana yang didefinisikan oleh Dufour. Yang pertama itu ada menentukan konten pekerjaan, yang kedua menyusun rencana kerja, yang ketiga tetapkan ukuran kru untuk pekerjaan tersebut, yang keempat rencanakan dan pesan suku cadang dan material, yang kelima periksa apakah diperlukan peralatan dan perkakas, yang keenam tetapkan pekerjaan dengan keterampilan kerajinan yang sesuai, yang ketujuh tinjau prosedur keselamatan, yang kedelapan itu tetapkan prioritas dari mulai darurat, mendesain rutin dan terjadwal, yang kesembilan ada menetapkan biaya, yang 10 isi perintah kerja, yang 11 meninjau tumpukan pekerjaan dan bahkan rencana untuk mengendalikannya, yang ke-12 memprediksi beban pemeliharaan, teknik peramalan yang efektif. Terus pada proses perencanaan jangka menengah ini dipadukan dengan proses penjadwalan yang dianggap sebagai penjadwalan jangka panjang atau dikenal sebagai jadwal induk. Pada jadwal induk ini akan menunjukkan kapan perlu menambah pekerjaan pemeliharaan atau mensubkontrakkan sebagian pekerjaan pemeliharaan. Oke, selanjutnya akan dilanjut. Penjadwalan pemeliharaan akan dilanjutkan oleh Mbak Rosa.
Baik untuk penjadwalan pemeliharaan. Jadi penjadwal pemeliharaan adalah proses pekerjaan yang disesuaikan dengan sumber daya dan diurutkan untuk dieksekusi pada titik waktu tertentu. Kemudian jadwal pemeliharaan juga disiapkan dalam 3 tingkat tergantung pada cakrawala jadwalnya. Yang pertama, jadwal jangka menengah atau induk untuk mencakup periode 3 bulan hingga 1 tahun. Perintah kerja pemeliharaan yang ada termasuk pemerintahan kerja menyeluruh, backlog, pemeliharaan preventif, dan pemeliharaan darurat yang diantisipasi. Kemudian jadwal mingguan yaitu pekerjaan pemeliharaan yang mencakup 1 minggu atau pemerintah atau perintah kerja yang dijadwalkan untuk minggu berjalan diurutkan berdasarkan prioritas. Kemudian yang ketiga, jadwal harian yang mencakup pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari dibuat berdasarkan jadwal mingguan dan biasanya disiapkan sehari sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh tabel penjadwalan pemeliharaan. Baik, selanjutnya prosedur penjadwalan harus mencakup langkah-langkah berikut seperti yang diuraikan oleh Hartman. Yang pertama, urutkan pesanan kerja tertunda berdasarkan keahlian, kemudian mengatur pesanan berdasarkan prioritas, ketiga, menyusun daftar pekerjaan yang telah selesai dan yang masih tertunda. Kemudian pertimbangan durasi pekerjaan, lokasi, jarak tempuh, dan kemungkinan menggabungkan pekerjaan di area yang sama. Kemudian yang kelima, jadwalkan pekerjaan multi kerajinan untuk dimulai pada awal setiap shiftnya. Dan yang keenam, menerbitkan jadwal harian kecuali untuk pekerjaan, proyeksi, dan konstruksi. Yang ketujuh, mintalah seseorang supervisor untuk membuat penugasan kerja dengan melaksanakan pengirimannya. Kemudian perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan jangka pendek ini menyangkut periode 1 hari hingga 1 minggu. Perencanaan ini juga berfokus pada penentuan semua elemen yang diperlukan untuk melakukan tugas industri terlebih dahulu. Elemen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ditentukan dan dipersiapkan sebelum melalui pelaksanaan kerja seperti mempersiapkan lembar perencanaan pemeliharaan. Oke, selanjutnya yaitu teknik tinjauan evaluasi program atau PRT. PRT yaitu Program Evaluation Review Technique. CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis itu menggunakan satu estimasi durasi waktu berdasarkan penilaian seseorang. Sebaliknya, PRRT menggabungkan ketidakpastian dengan tiga estimasi waktu dari aktivitas yang sama untuk membentuk deskripsi probabilistik dari kebutuhan waktu mereka. Selanjutnya yaitu penjadwalan menggunakan komputer. Enterprise Resource Planning atau ERP semakin banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sistem manajemen informasi dan data global untuk mengintegrasikan aliran informasi melalui berbagai fungsi di dalam dan terkadang di luar perusahaan. Fungsi pemeliharaan sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi lain di perusahaan melalui aliran informasi serta arahan strategis. ERP sangat berguna untuk mengintegrasikan pemeliharaan dengan produksi, inventaris suku cadang, serta teknik pembelian. Selanjutnya itu ringkasan. Perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan harus melayani tujuan global dalam perusahaan. Oleh karena itu, harus didasarkan pada visi yang jelas tentang perannya dalam keberhasilannya. Perencanaan strategis pemeliharaan adalah proses yang memastikan kesesuaian antara tujuan pemeliharaan dan tujuan seluruh perusahaan serta tujuan dari tujuan fungsional lainnya. Perencanaan ini memilih strategi yang tepat mengenai cara penyampaian layanan dan jenis kontrak untuk outsourcing jika diperlukan, serta organisasi dan struktur kerja serta metodologi manajemen pemeliharaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya sesi tanya jawab. Karena waktu sudah malam, kami buka pertanyaan maksimal 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya.
Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh bisa di kolom chat atau nyalakan mikrofon. Bisa lewat chat atau bisa angkat tangan atau bisa langsung berbicara. Permisi Mas, izin bertanya. Mas, dengan siapa dan dengan NIM berapa? Ya, sebelumnya kenalkan, nama saya Dodi Tantowi Tambun dengan NIM akhir 063. Jadi pertanyaan saya tuh, di ringkasan sebelumnya dijelaskan kalau misalkan perencanaan pemeliharaan tuh harus apa namanya? Harus berhubungan dengan visi dari perusahaan yang merencanakan pemeliharaan tersebut. Kalau misalkan di sebuah industri tidak menjalankan perencanaan itu sendiri, tidak sejalan dengan visinya, apa yang kira-kira bakal terjadi, Mas? Baik, Mas. Disimpan dulu ya pertanyaannya. Siap. Jadi dalam perusahaan itu tidak menjalankan ya, Mas? Dan bakal terdampaknya. Bukan, tetap menjalankan tetap menjalankan perencanaan, Mas. Cuman nggak sejalan dengan visi dari perusahaan Oh ya. iya, baik-baik. Terima kasih, Mas. Menjalankan tapi tidak sesuai visinya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Oke, yang ingin bertanya lagi? Jadi misalnya dia ikutin. Oke, Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dodi. Siapa? Dodi, oke. Pertanyaannya itu, jika perusahaan menjalankan perencanaan tapi tidak sesuai dengan visinya, maka harus bagaimana dan apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang akan terjadi yaitu, pertama ada kehilangan arah dan fokus. Karena visi itu berfungsi sebagai panduan jangka panjang perusahaan, Mas. Selanjutnya yaitu pemborosan sumber daya. Jadi misalnya tuh perusahaan itu mungkin menghabiskan banyak sumber daya seperti waktu, tenaga, dan uang untuk hal-hal yang tidak berkontribusi pada pencapaian visi tersebut. Dan ketiga ada penurunan motivasi karyawan.
Karyawan yang mengetahui visi perusahaan bisa merasa kurang termotivasi jika rencana perusahaan tidak mencerminkan tujuan dari visi tersebut. Selanjutnya itu ada citra dan reputasi terganggu. Seperti pelanggan, pemangku kepentingan, dan mitra bisnis mungkin bingung atau kehilangan kepercayaan jika tindakan perusahaan tidak konsisten dengan visinya. Baik, Mas. Untuk itu apa ya, hal-hal yang akan terjadi jika perusahaan itu tidak sesuai dengan misinya. Dan ini solusinya ya, Mas. Solusinya itu yang pertama itu kita harus mereview ulang visi dan perencanaan. Yang kedua, penyesuaian strategi dan taktik. Ketiga, keterlibatan karyawan dalam penjajaran. Keempat, komunikasikan dengan jelas. Dan yang terakhir itu pantau dan evaluasi berkala, Mas. Apakah menjawab, Mas Dodi? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih sekali. Oh ya, Mas. Terima kasih kembali, Mas. Baik, saya rasa sudah cukup atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.